Gimana bisa anak 2 tahun mengingat masa lalunya? Bahkan dia mengingat peristiwa kematiannya. Dan lebih anehnya lagi, salah satu di antara mereka bilang kalau dia sudah punya suami dan punya anak. Guys, percaya nggak percaya, dari cerita ini kita dipaksa untuk percaya kalau reinkarnasi itu benar-benar ada. Hai, aku Anjeli Marcia, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini aku mau bahas tentang kisah reinkarnasi yang sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra. Ada sebagian orang percaya bahwa reinkarnasi itu benar-benar ada. Ada juga sebagian orang percaya kalau reinkarnasi itu hanya imajinasi seseorang. Tapi sebagian orang juga percaya kalau reinkarnasi itu tidak ada. Gimana menurut kalian guys? Tapi percaya nggak sih hal semacam reinkarnasi itu pernah terjadi di hidup kita? Misalkan contoh, bahkan kita sendiri sering merasa dejavu. Kayak misalkan, kayaknya aku pernah ngelakuin hal ini ya. Kok kayaknya aku pernah ke tempat ini. Kalian pernah merasakan hal semacam itu kan? Tapi di antara kebanyakan orang yang pernah merasakan itu, ada sebagian orang yang mengingat masa lalunya secara detail. Aku punya 2 cerita yang menarik untuk kita bahas. 2 anak yang mengingat masa lalunya secara detail. So, nggak perlu lama-lama, kita langsung masuk ke jalan ceritanya. Kisah pertama, Luke Ruelman adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di Ohio, Amerika Serikat. Di usia Luke yang baru menginjak 2 tahun, dia mulai menunjukkan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh anak seusianya. Biasanya anak berusia 2 tahun itu berbicara sesuai apa yang diajarkan oleh orang tuanya, atau mereka meniru adegan-adegan yang biasa mereka tonton. Tapi berbeda dengan Luke. Perilakunya sedikit aneh. Luke terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak diperhatikan oleh anak seusianya. Misalkan, dia terlalu memperhatikan tentang sistem keamanan rumahnya. Dia tahu bagaimana cara berjalan di jalan raya dengan baik. Dan yang lebih anehnya lagi, Luke terlalu sensitif dengan air panas dan juga air dingin. Awalnya ibunya Luke yang bernama Erica berpikir kalau ini adalah hal yang baik untuk anaknya. Seiring berjalannya waktu, Luke ini menunjukkan hal-hal yang aneh. Luke juga sering memberi nama ke mainannya dengan nama Pam. Awalnya ibunya berpikir kalau Pam ini adalah teman imajinasinya, karena pada saat itu mereka tidak mempunyai kerabat, sahabat, atau keluarga yang bernama Pam. Jadi ibunya tidak mencurigai sama sekali perilaku anaknya. Makin hari Luke ini semakin menyebut nama Pam. Karena rasa penasaran ibunya semakin tinggi, akhirnya ibunya mencoba bertanya kepada anaknya. "Nak, mama mau tanya, Pam itu siapa sih? Kamu tahu kata Pam itu dari mana?" Kalian tahu guys jawaban Luke? "Ma, dulu aku seorang wanita berkulit hitam. Aku keturunan ras Afrika Amerika. Yang pada saat itu aku meninggal dan bertemu dengan Tuhan. Akhirnya aku dilahirkan kembali menjadi seorang bayi yang kamu beri nama Luke." Erica terkejut guys, karena dia dan suaminya tidak pernah sama sekali berbicara tentang Tuhan ataupun surga ke anaknya. Jadi dari mana anak ini tahu tentang Tuhan dan surga? Tapi Erica semakin penasaran dan dia melanjutkan pertanyaannya. "Terus gimana caramu meninggal?" Kemudian Luke menatap mata ibunya dan berkata, "Saat itu terjadi kebakaran dan aku melompat dari gedung yang tinggi. Dulu saya sering pergi bekerja, berjalan dan mengejar kereta yang berada di Chicago." Ibunya terkejut karena dia sendiri tidak pernah menyebutkan kata Chicago ke anaknya, atau mereka pun sendiri tidak pernah berkunjung ke sana. Jadi anak ini tuh tahu dari mana tentang kota itu. Semakin hari, Luke tambah bertingkah aneh. Waktu itu Erica ingin pergi ke suatu tempat dan dia menggunakan anting-anting yang cantik. Kemudian Luke berkata, "Dulu aku mempunyai rambut yang cantik dan aku mempunyai anting-anting yang cantik seperti itu." Akhirnya ibunya memutuskan untuk mencari tahu peristiwa kebakaran yang terjadi di Chicago. Nah, mulailah ibunya ini mencari di internet dan tidak perlu menunggu waktu yang lama, dia menemukan fakta yang mengejutkan guys. Di tahun 1993, Hotel Paxton yang berada di Chicago mengalami kebakaran dan menewaskan 19 orang pengunjung. Yang mengagetkan lagi guys, salah satu di antara mereka ada wanita berusia 30 tahun yang bernama Pamela Robinson. Ketika mengetahui kejadian itu, akhirnya ibunya mencari tahu detail tentang Pamela Robinson. Luke berusia 5 tahun. Orang tua Luke berhasil menemukan foto-foto tentang Pamela Robinson. Kemudian mereka mencoba menguji Luke. Awalnya ibunya menunjukkan foto-foto random dan dia menyelipkan satu foto Pamela dan anaknya. Kemudian ibunya bertanya kepada anaknya, "Nak, di antara foto-foto ini, yang mana sih wajahnya Pam?" Kemudian Luke terdiam ketika dia melihat satu persatu foto itu dan dia berkata, "Aku tidak mengenal siapapun di antara mereka, tapi aku ingat kapan foto ini diambil." Kemudian dia menunjuk satu foto dan benar guys, foto itu adalah foto Pamela dan anaknya. Kok bisa ya?
Itu kebetulan kah atau ya. Kemudian ibunya mencoba menghubungi keluarga Pamela. Dan kebetulan anaknya Pamela mau berbicara dengan Erika, ibunya Luke. Erika menemukan banyak kesamaan antara Pamela dan anaknya Luke. Salah satunya, Pamela adalah penggemar Stevie Wonder. Dan kebetulan Luke sangat menyukai aliran musik itu. Tapi seiring bertambahnya usia, Luke mulai melupakan masa lalunya. Kata ibunya, dia telah selesai dengan masa lalunya dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan tentang masa lalunya. Kisah ini menarik banyak perhatian media dan akhirnya Luke dan ibunya diundang ke acara bertajuk Ghost Inside My Child. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Apakah Luke ini adalah anak yang pintar berimajinasi? Atau apa benar Luke ini reinkarnasi dari Pamela Robinson? Gimana menurut kalian? Oke, kita masuk ke kisah kedua. Kalau cerita pertama tentang seorang anak laki-laki yang mengingat tentang masa lalunya, kisah kedua ini tidak kalah seru guys. Seorang gadis berasal dari Delhi, India mengaku bahwa dia telah bereinkarnasi. Bahkan dia ingat kalau dulu dia seorang ibu rumah tangga, bahkan dia mempunyai suami dan anak. Kita langsung masuk ke kronologi ceritanya. Santi Devi lahir di Delhi, India pada tanggal 11 Desember tahun 1926. Pada umumnya, anak berusia 2-3 tahun sudah bisa berbicara, tapi tidak dengan Santi. Dia bisa berkomunikasi pada saat dia berusia 4 tahun. Tapi guys, saat dia mulai berbicara, dia malah mengatakan hal-hal aneh kepada orang tuanya. Awalnya orang tuanya berpikir kalau anaknya ini adalah anak yang imajinatif. Tapi kelama-kelamaan, Santi semakin berbicara tentang hal masa lalunya. Santi mengaku bahwa dia adalah Lutji, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai suami yang bernama Kadernet yang tinggal di Mathura, negara bagian utara Pardes. Ketika Santi masuk ke bangku sekolah, dia semakin mengatakan hal-hal yang aneh. Dia berkata ke teman-temannya, "Ini bukan rumahku yang sesungguhnya. Aku mempunyai suami dan anak dan aku harus kembali kepada mereka." Orang tuanya menjawab, "Itu adalah masa lalu. Sekarang kau bersama dengan kami. Jadi tolong lupakan masa lalumu." Nah, karena mereka mulai tidak percaya kepada omongannya Santi, akhirnya Santi memohon kepada kepala sekolahnya untuk menanyakan, apa benar ada seorang wanita yang meninggal beberapa tahun yang lalu? Kadernet membalas surat itu. Katanya, dulu dia mempunyai seorang istri yang bernama Lutji Devi. Dia meninggal 9 tahun yang lalu ketika melahirkan anak mereka. Orang tua Santi dan Kadernet bersepakat mereka akan menguji pengetahuan Santi tentang masa lalunya. Kadernet menyuruh kerabatnya untuk pergi menemui Santi dengan mengaku bahwa dia adalah Kadernet. Tapi kalian tahu guys, Santi tidak tertipu sama sekali. Dia mengatakan bahwa itu adalah sepupu suami saya yang bernama Kanjimal. Santi bahkan menjelaskan secara detail sosok tentang anak dan suaminya itu. Kemudian sepupunya ini pun terkejut. Kanjimal pulang ke Mathura dan menceritakan semua apa yang dia ketahui. Dan kalian tahu guys, Kadernet langsung menangis. Tanpa menunggu lama, Kadernet mengajak putranya untuk bertemu dengan Shanti. Ketika melihat suami dan anaknya, Shanti langsung menangis. Santi kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk berkunjung ke rumahnya yang berada di Mathura. Dia juga meminta izin untuk menghabiskan beberapa hari bersama dengan suami dan putranya. Sesampai di Mathura, betapa kaget orang-orang yang mengikutinya. Dia mengetahui jalan menuju ke rumahnya. Bahkan gadis kecil ini mengenal orang-orang yang berada di Mathura. Tidak hanya mengenal masa lalunya, dia juga mengingat tentang kematiannya. Kisah ini menggegerkan India sampai ke media internasional. Menurut Dr. Ian Stevenson yang telah mewawancarai Shanti, dia mengatakan Shanti memiliki 24 ingatan yang telah diverifikasi bahwa dia adalah Lutji Devi. Ini kisah nyata guys, yang sampai saat ini belum terpecahkan. Menurut kalian gimana? Apakah benar kedua anak ini adalah anak yang telah bereinkarnasi? Atau ini adalah imajinasi dari anak yang berusia 5 tahun. Kalian boleh isi dan berpendapat di kolom komentar. Oke, sampai di sini cerita aku tentang kisah dua anak yang bereinkarnasi. Sampai jumpa di cerita aku selanjutnya. Bye-bye.